Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya. Kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas, dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Garis bawahi kata di hadapanku, ya. Sekarang kita lompat ke Imamat pasal yang ke-24 ayat 5 sampai 9. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Garis bawahi kata di hadapan Tuhan, ya. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yaitu suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Ada kata di hadapan Tuhan lagi. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Dan yang ke-9, roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah satu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi ini suatu perintah yang Tuhan berikan buat Musa untuk membuat sebuah meja roti untuk ditaruh roti, meja roti untuk taruh roti. Ya, coba kita lihat saja gambarnya, tapi sebelumnya saya akan tunjukkan dulu gambar daripada tabernakel Musa. Ini mereka buat di padang gurun. Itu pintu gerbang luar. Ini adalah mesbah korban bakaran. Kalau kita bilang ini tempat panggang-panggang daging ini. Habis potong daging, habis potong domba, dagingnya dibakar di dalam, dipanggang. Ini domba. Nanti saya belum jelaskan ini, nanti ada waktunya. Setelah imam potong domba, darahnya dilabur di sudut-sudut ujung daripada mesbah korban bakaran itu. Nah, setelah mesbah korban bakaran, saudara, itu ada satu benda lagi di tengah itu namanya kolam pembasuhan, ya. Bukan kolam sih, itu seperti wadah itu untuk cuci tangan, membersihkan diri. Jadi hanya imam yang boleh pakai ini. Imam akan masuk ke ruang kudus. Jadi tradisi cuci tangan bukan hanya hari ini, saudara, kita kena pandemi. Dari zaman dahulu sudah ada. Nah, setelah itu imam boleh masuk ke ruang kudus. Nah, di ruang kudus ini ada 3 benda. Yang pertama sebelah kiri itu namanya kandil emas atau menorah dengan 7 cabangnya. Ya, ini menorah, 7 cabang. Ini semua ada artinya. Nanti minggu depan saya akan jelaskan tentang hal ini. Dan ini sebelah kanan adalah table of shewbread, ya, atau meja roti pertunjukan. Nah, ini ada 6 roti sebelah kiri, 6 roti sebelah kanan, di tengah-tengah itu ada kendi. Kendi itu isinya apa, saudara? Isinya anggur. Ini semua ada artinya, nanti sebentar kita akan belajar, saudara. Dan setelah itu ada mesbah dupa, ya. Mesbah dupa sebelum masuk di ruang maha kudus itu di atasnya ada dupa.
yang selalu ada wangi-wangian. Itu bicara tentang doa. Dan kemudian imam masuk dalam ruang Maha Kudus, imam besar saudara, hanya imam besar 1 tahun 1 kali. Dan di dalam ruang Maha Kudus itu ada namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah benda yang paling penting. Lalu saya share tentang hal ini. Karena ini lambang kehadiran Tuhan sendiri. Ini lambang pribadi Tuhan sendiri. Dan di atas itu ada namanya tutup pendamaian atau mercy seat. Di dalam tabut perjanjian ada 3 benda. Apa itu? Tongkat Harun, mana, dan 2 loh batu. Dan di atas itu imam akan tabur percikan darah 7 kali. Minggu lalu saya share tentang hal ini adalah tutup pendamaian. Dari situlah Tuhan bicara. Nah ini penting sekali, saudara boleh dengarkan kembali. Dari situlah Tuhan bicara. Khusus meja roti pertunjukan. Ya. Thou shalt also make a table of shittim wood. 2 cubits shall be the length thereof, and a cubit the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof. Ini bahannya dari kayu penaga, kayu akasia. Kemudian dilapis emas. Kayu dilapis emas, emas asli, emas murni ya, bukan emas-emasan. Nah itu di ujung-ujungnya ada lubang untuk ring untuk mengangkat. Ini semua ada artinya. Untuk apa ring ini? Untuk dimasukkan kayu supaya bisa dipindah-pindahkan. Jadi namanya meja roti pertunjukan portable. Dan itu ada kendi emas, ya kendi emas. Itu untuk siapa? Anggur. Dan kiri kanannya ada roti 6 susun 6 susun. 6 susun 6 susun jadi ada 12. Ya. Nah, saudara tahu meja roti pertunjukan ini saudara, ini bicara tentang apa saudara? Kata saya mencari artinya meja roti, ya roti itu roti biasa lehem, tapi pertunjukan di situ. Kata pertunjukan waktu saya klik itu artinya itu adalah muka yang pertama. Muka yang kedua artinya adalah presence atau kehadiran. Jadi artinya bahwa ini seperti roti yang menunjukkan muka Tuhan. Dan roti yang menunjukkan kehadiran Tuhan. Tadi sudah perhatikan berapa kali ayatnya dikatakan itu harus ditaruh di mana? Di hadapan Tuhan, betul? Roti itu harus selalu ditaruh di mana? Di hadapan Tuhan. Sampai 3 kali sudah kita baca. Seperti memberikan penegasan bahwa di mana roti itu ada, di situ ada Tuhan. Ya, roti itu harus ditaruh di hadapan Tuhan, menandakan ada kehadiran Tuhan di situ, saudara. Nah ini menandakan apa saudara? Roti itu melambangkan siapa? Kenapa ada 12 saudara? Kenapa ada 12 roti? 12 itu melambangkan 12 suku Israel. Ya, 12 suku Israel. Saudara tahu 12 suku Israel mereka itu mengembara di padang gurun. Mereka itu berjalan ya di dalam dari Mesir. Mereka melakukan perjalanan. Sebenarnya Tuhan mau kasih sebuah jaminan bahwa mata Tuhan, muka Tuhan, kehadiran Tuhan itu selalu memandang kepada orang Israel dimanapun mereka berada. Amin saudara. Ya, makanya Tuhan ingin memberikan mereka sebuah jaminan bahwa Tuhan ada dimanapun mereka berada. Bukan hanya itu saudara, kenapa itu dibuat seperti portable? Supaya mudah diangkat, ya kan? Supaya mudah diangkat itu meja roti. Untuk apa? Untuk memberikan mereka kepastian bahwa dimanapun meja roti itu dibawa, ketika ada roti itu, Tuhan bilang, aku ada bersamamu. Jadi sebenarnya arti pertama, meja roti pertunjukan, ya meja itu bicara tentang pribadi Yesus juga sebenarnya, kayu dibungkus dengan emas, itu keilahian, Allah yang menjadi manusia. Tapi roti yang di atasnya itu melambangkan yang pertama penyediaan Tuhan buat orang Israel.
penyediaan Tuhan buat orang Israel. Dan ini juga buat kita hari ini melambangkan, roti itu melambangkan penyediaan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Roti itu melambangkan penyediaan, katakan penyediaan. Penyediaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita buka ayatnya dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-25. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sebenarnya kita masih muda. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, seperti kita yang sudah tua. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar apa? Ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya. Jadi roti ini artinya apa? Roti ini artinya penyediaan Tuhan. Sebenarnya bukan cuma hanya roti saja, tapi semua area kebutuhan anak-anaknya. Tuhan berkata, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Ini berbicara mengenai apa? Penyediaan Tuhan. Seruanya orang benar di tempat ini. Oh, tidak yakin saudara? Kalau saudara tidak yakin berarti saudara belum yakin 100% dengan karya Kristus. Karena apa? Karena kita orang-orang perjanjian baru. Kita itu disebut sebagai orang benar bukan karena apa yang kita buat. Tapi oleh karena apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib buat kita sehingga hari ini kita disebut sebagai orang benar. Kalau saudara sebagai orang benar, maka ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Anak cucu saudara tidak pernah ditinggalkan dan tidak pernah akan meminta-minta roti. Amin saudara. Pegang ini saudara. Ya, kalau saya renungkan lagi ayat ini. Wah, ini luar biasa janji Tuhan. Tidak ada janji yang kita bisa pegang lagi kalau kita tidak percaya janji Tuhan. Mau percaya sama siapa saudara? Tuhan berkata anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Roti ini bukan hanya roti betul-betul saudara. Tapi Tuhan bicara tentang penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Satu kali Yesus berdoa, give us Lord our daily bread. Berikan kepada kami Tuhan makanan kami. Sebenarnya bukan makanan, bread. Bread itu artinya roti sebenarnya, roti kami setiap hari. Sebenarnya bukan cuma bicara tentang roti, makanan, tapi kebutuhan, penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, Tuhan berkata bahwa kita punya Bapa yang tahu apa yang kita butuhkan. Amin saudara. Bapa kita tahu apa yang kita butuhkan. Seringkali kita khawatir bahwa Tuhan itu tidak tahu apa yang kita butuhkan. Tapi firman Tuhan berkata, Bapa kita tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Saudara, satu kali Yesus buat mujizat. Kasih makan 5.000 orang laki-laki. Saudara ingat kisah itu? Belum termasuk anak-anak dan wanita. Paling tidak 15.000 orang. Dia pakai apa? 5 roti dan 2 ikan saudara. Dan firman Tuhan berkata apa? Coba kita buka Lukas pasal yang ke 9 ayat 16 sampai 17. Dan setelah itu, setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan pada orang banyak. Ayat 17. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak berapa? Sebanyak berapa? 12 bakul. Ya, saya pernah bilang, wah kalau itu buat di Kupang atau di Manado tidak sisa 12 bakul, saudara. Habis, saudara, betul? Karena kita sering, wah makannya banyak terus masih berbungkus lagi. Tidak, saudara ya. Mau dimanapun Tuhan buat mujizat, pasti penyediaan Tuhan itu jauh lebih besar daripada segala kebutuhan kita. Amin saudara. Saudara, kita mesti pegang ini saudara. Ya, Tuhan bukan memenuhkan segala keperluan kita berdasarkan kebutuhan kita. Rasul Paulus berkata, Allahku akan mencukupi segala keperluan. Menurut apa? Menurut apa?
Menurut keperluan kita? Menurut kebutuhan kita? Menurut apa? Kekayaannya dan kemuliaannya. Saudara, berarti kita punya Tuhan yang penyediaannya buat kita itu jauh lebih besar daripada apa yang kita butuhkan. Amin, saudara. Jadi roti itu yang pertama, itu bicara tentang penyediaan Tuhan. Ya. Yang kedua, roti itu juga bicara tentang apa? Nah, nanti saya akan masuk ke firman Tuhan. Tapi roti itu juga bicara tentang fellowship. Roti itu bicara tentang persekutuan. Saudara, kalau kita kumpul-kumpul biasanya apa? Makan roti. Kalau zaman dahulu roti. Kenapa Tuhan pakai roti? Karena roti itu sesuatu yang umum. Kalau Tuhan kasih tahu namanya pizza, tidak semua negara ada pizza. Tapi kalau roti, semua negara ada roti. Berbagai macam, semua bangsa pasti punya rotinya masing-masing. Ya setelah Tuhan bilang, aku ini adalah barang yang umum, yang semua orang bisa dapatkan. Tuhan mau menjelaskan dirinya sesederhana itu, saudara. Nah, roti ini bicara tentang persekutuan, saudara. Apa artinya ini, saudara? Ya, coba kita buka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecahkan roti, dan biasa kalau ada fellowship, ada persekutuan, ada apa? Memecahkan roti. Bagi kita hari ini mungkin ada bakar-bakar, ada makan-makan, tapi roti ini kan bicara tentang makanan, bicara tentang persekutuan sebenarnya. Tapi dalam arti yang lebih dalam, ini bukan hanya tentang kita, tapi ini bicara tentang Tuhan. Ketika dia menyediakan roti itu di atas meja roti itu, sebenarnya Tuhan bilang gini, aku ini mau buat persekutuan dengan kamu. Aku ini mau membangun sebuah hubungan dengan kamu. Tuhan itu bukan Tuhan yang hadir hanya sebagai Tuhan. Saudara tahu dia buat kemah, dia bukan hanya Tuhan yang mau dikenali sebagai Tuhan yang hadir, tapi dia juga mau dikenali sebagai Tuhan yang punya inisiatif untuk membuat persekutuan dengan saudara dan saya. Amin. Kita punya Tuhan itu yang jauh lebih rindu sama kita, lebih daripada kita merindukan Dia. Saudara mungkin berkata, aku rindu sama Tuhan. Tapi saudara tidak bisa rindu sama Tuhan kalau Tuhan tidak taruh kerinduan itu dalam hidup saudara. Dan Tuhan tidak lebih dahulu merindukan hidup saudara. Inisiatifnya selalu datang dari Tuhan. Saudara tahu bagaimana hati Bapa kita, hati Tuhan begitu merindukan saudara dan saya. Sampai dia merelakan anaknya yang tunggal bermanifestasi, berinkarnasi, menjadi manusia. Untuk apa? Supaya kita manusia bisa mengenal Bapa dan memiliki persekutuan dengan Dia. Amin, saudara. Saudara tahu hidup yang kekal itu apa, saudara? Apa itu hidup yang kekal? Yohanes 17 ayat yang ketiga. Coba kita buka, tiba-tiba ayat ini muncul, saudara. Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu bukan sekedar hidup selamanya. Orang yang tidak percaya Yesus juga hidup selamanya rohnya, tapi di dalam kebinasaan. Inilah hidup yang kekal itu ya, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau. Jadi hidup yang kekal artinya kita punya persekutuan atau fellowship dengan Tuhan. Ya, ini kerinduan. Ini kerinduannya Dia. Makanya saudara tahu susunannya, benda pertama yang disebutkan setelah tabut perjanjian apa? Saudara lihat di Keluaran pasal 25, yang pertama dijelaskan adalah tabut perjanjian, betul? Setelah perintah membuat tabernakel, dijelaskan tentang apa? Tabut perjanjian. Setelah tabut perjanjian langsung bicara tentang apa? Meja roti pertunjukan. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bukan yang lain? Tiba-tiba susunannya seperti, saya percaya tidak ada yang kebetulan, saudara. Ini menunjukkan tabut perjanjian itu berbicara tentang kehadiran Tuhan, tahta Allah, pribadi Allah itu sendiri. Dia harus melewati yang namanya tirai, ya itu dia masuk ke dalam dunia. Waktu dia masuk itu sudah dia berinkarnasi, ya.
Dia ada di pangkuan Bapa, dia kesayangan Bapa, tapi dia turun ke dunia dan dia menjadi manusia. Dan hal pertama yang dia lakukan adalah dia membuat persekutuan. Dia mau jadi satu dengan manusia. Dia menjadi manusia supaya kita bisa mengenal dia. Amin saudara. Kita punya Tuhan yang rindu membuat persekutuan dengan kita. Kita punya Tuhan yang rindu ya, untuk punya hubungan dengan kita. Seruan kita sadar bahwa seringkali dalam hidup ini kita lupa membangun hubungan kita dengan Dia. Waktu saya renungkan ini lagi, saudara, kadang-kadang memang kita terlalu sibuk dengan banyak hal sehingga kita lupa bahwa Dia selalu ada buat kita. Roti itu menunjukkan muka Tuhan ada di situ, kehadiran Tuhan ada di situ. Dia selalu melihat kita, Dia selalu ada buat kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita, tapi seringkali kita tidak menyadarinya dalam hidup ini. Amin saudara. Saya seringkali bilang kehadiran Tuhan dalam hidup kita adalah sebuah kepastian. Tapi kesadaran kita akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itu yang seringkali masih naik turun. Seringkali kita masih lupa. Kenapa kita lupa? Karena ada banyak hal lain yang buat kita akhirnya tidak bisa sadar bahwa kita punya Tuhan yang selalu ada buat kita. Dan Dia Tuhan yang rindu membangun persekutuan. Persekutuan itu bukan berarti kau kunci diri di kamar, kau tutup mata terus seharian, tidak keluar kamar. Bukan saudara. Artinya di dalam situasi, mungkin dalam kesibukanmu, mungkin dalam situasi yang engkau banyak hal yang harus engkau kerjakan, tapi dalam hatimu engkau selalu menyadari, Tuhan, aku tahu aku punya Tuhan yang ada dalam hidupku. Aku punya Tuhan yang mencintai aku. Aku punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan aku. Namun kesadaran itu, saudara, ajak dia bicara, ajak dia berkomunikasi. Dia Tuhan yang selalu ada buat kita. Amin saudara. Amin. Nah yang ketiga, Yesus bicara, akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Coba. Roti itu melambangkan apa? Roti itu juga melambangkan pribadi Yesus, ya. Yang menjadi kepuasan buat kita. Ada satu lagu yang berkata, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Kata Yesus kepada mereka, akulah apa? Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia apa? Tidak akan apa? Lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Yang dimasukkan lapar ini lapar apa saudara? Apakah lapar jasmani? Apakah sungguh-sungguh lapar? Atau ada lapar yang lain? Apakah ada haus yang lain selain haus minuman? Satu kali Yesus berjumpa dengan seorang wanita di pinggir sumur. Ingat kisah itu? Wanita itu, Yesus datang dan jam 12 siang Yesus bilang sama wanita itu, kalau hari ini bilang, Kakak Nona tolong beta minta air dong. Ya kan? Tolong beta minta air dong. Terus ini wanita ini bilang, oh lu siapa? Lu kan orang Yahudi. Orang Yahudi kan tidak bergaul dengan ketong orang Samaria. Ya kan? Yang nonton online tidak tahu. Jadi Yesus bilang apa? Kalau kamu tahu siapa yang minta air sama kamu, niscaya kamu akan minta kembali air sama saya. Karena apa? Air yang akan kuberikan ini akan membuat kamu tidak pernah akan haus lagi. Langsung wanita itu bilang, masa ada air seperti itu? Kalau ada kasih sama saya. Jadi Yesus bicara tentang sesuatu yang jiwani, yang rohani. Wanita ini bicara tentang sesuatu yang apa? Yang jasmani. Dia masih pikir, mana ada air yang bikin tidak haus lagi. Tapi Yesus tahu wanita itu, dia sedang mengalami sebuah kehausan
bukan sekedar haus secara jasmani. Dia sedang mengalami sebuah kelaparan di dalam jiwanya dia. Karena apa? Wanita ini, dia tidak pernah puas dalam hidupnya. Dia gonta-ganti laki-laki. Suaminya ada 5. 5 itu bukan suaminya. 5 itu sudah cerai. Habis yang ke-6 itu juga tidak status, tidak jelas. Ya, hanya kumpul kebo. Yang ke-6. Jadi dalam wanita ini Yesus tahu ada sebuah kelaparan. Ada sebuah kehausan. Saudara, setiap kita pasti ada kelaparan dan kehausan, saudara. Mungkin bentuknya bisa lain-lain. Ada yang saudara mungkin lapar akan penerimaan. Ada saudara mungkin yang lapar akan jabatan, akan kekayaan. Karena kelaparan itu, akhirnya saudara kejar itu. Kalau orang mengalami kelaparan dalam hidupnya, dalam jiwanya saudara, dia akan cari kepuasan. Dia akan cari pelarian dalam kepuasan yang macam-macam. Tapi tahukah saudara, tidak ada yang bisa memuaskan atau mengenyangkan kita yang sejati selain daripada Kristus itu sendiri. Kalau hidup kita sedang mengalami kelaparan, kadang-kadang kita tidak salah, kita cari kepuasan. Setiap kita mungkin bentuknya bisa berbeda-beda. Tapi Tuhan bilang, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Amin saudara. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Maksudnya apa saudara? Maksudnya adalah kehausan dan kelaparan kita itu hanya bisa dipuaskan ketika kita datang pada Tuhan. Saudara mungkin bisa mengalami kepuasan sementara. Waktu saudara dapatkan apa yang saudara inginkan. Waktu saudara dapatkan apa yang saudara mau. Mungkin ada kepuasan sementara, tapi itu bukan kepuasan sejati. Saudara akan kering lagi. Saudara akan kosong lagi. Saudara akan merasa ada sesuatu yang kurang lagi dalam hidup saudara. Sampai saudara temukan kepuasan yang sejati itu hanya ada di dalam Kristus. Amin saudara. Coba tampilkan ayat Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 19. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih ini. Kasihnya siapa saudara? Kasih ini bukan kasih kita pada Tuhan. Kasih kita pada Tuhan itu naik turun. Kasih kita pada Tuhan tergantung situasi. Kalau situasi saudara lagi baik, wah saya mengasihi Tuhan. Saya mencintai Tuhan. Tapi kalau masalah saudara sedang banyak, kasih saudara mulai luntur, Tuhan engkau ada di mana? Jangan Tuhan lupa sama saya. Bahkan mungkin saudara tidak ingat lagi sama Tuhan. Ketika ada orang yang sakit di hati saudara, saudara mulai kecewa, saudara mulai sakit hati. Kasih saudara pada Tuhan mulai berubah. Kasih kita sama Tuhan itu naik turun saudara. Kasih di sini adalah agape. Agape itu adalah kasih Tuhan buat kita. Kasih Tuhan buat kita tidak tergantung situasi saudara. Tidak tergantung keadaan saudara. Tidak tergantung apa yang saudara sedang alami. Kasih Tuhan buat saudara itu tetap. Amin saudara. Itulah kekuatan kita. Kita harus berakar di situ. Nah, ayat berikutnya dikatakan apa? Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Sebenarnya orang kudus di tempat ini. Dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya apa?
di lagu tadi kita nyanyikan. Ya. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui apa? Segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu apa? Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan. Sebenarnya kita mau mengalami kepenuhan Allah. Kepenuhan itu artinya saudara mengalami kepuasan. Kalau saudara dipenuhkan, artinya saudara mengalami kepuasan. Amin saudara. Orang yang tidak puas, sebenarnya dia tidak penuh sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh penuh, masih ada yang kosong dalam hidupnya. Sehingga apa? Dia cari kepuasan-kepuasan yang lain. Itu yang dinamakan kelaparan. Masih ada kehausan-kehausan yang lain. Saudara, kalau saudara tidak mengalami kepuasan dalam Tuhan, saudara pasti akan cari kepuasan-kepuasan yang lain. Amin saudara. Makanya bagaimana caranya? Firman Tuhan mengatakan berakar dalam kasih-Nya buat kita. Berdoa supaya kita bisa selalu memahami betapa panjangnya, lebarnya, dalamnya, tingginya kasih Kristus. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Waktu saudara dapatkan itu, saudara dipenuhkan dalam kepenuhan Allah. Saudara dipuaskan oleh Dia. Waktu saudara dipuaskan oleh Dia, saudara tidak akan cari, saudara tidak akan lapar, saudara tidak akan haus akan hal-hal yang lain lagi. Amin saudara. Ini yang Tuhan bilang, akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin saudara. Amin. Kalau tanda-tandanya saudara mulai cari, mulai ada yang lapar dalam hidup saudara, dan saudara mulai ada sesuatu yang kosong, nah artinya saudara mulai kurang menyadari kasih-Nya itu dalam hidup saudara. Sehingga akan ada, saudara mulai cari yang lain. Yang berikutnya saudara, Tuhan berkata, roti itu bicara tentang firman Tuhan. Ya, roti itu bicara tentang firman Tuhan. Matius pasal 4 ayat yang keempat. Matius pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi roti ini juga bicara tentang firman. Makanya saudara, kita tidak bisa hidup tanpa firman. Amin saudara. Makanya kenapa kita perlu datang ke gereja, ya? Kenapa kita perlu terus dengarkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu digambarkan seperti roti, seperti makanan. Saudara bisa tahan tidak makan 1 bulan? Bisa? Bisa tidak saudara? Ada yang bisa tahan tidak makan 1 bulan? Saya puasa 40 hari kali 2. Wah. Sama dengan Musa saudara. Musa kan 40 hari kali 2. Ya. Saudara, kita manusia itu tidak bisa hidup tanpa roti, makanan jasmani. Demikian pula di dalam roh kita, jiwa kita saudara, itu kita tidak pernah bisa hidup kalau kita tidak makan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu sebenarnya jadi kebutuhan pokok buat hidup kita. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara tidak makan, yang saudara rasakan apa? Hah? Rasa apa? Rasa bersalah atau rasa lapar? Kalau saudara tidak makan, rasa bersalah atau rasa lapar? Aduh, saya bersalah kemarin saya tidak makan. Aduh, saya bersalah tadi pagi saya tidak makan. Kalau saudara tidak makan, rasa apa? Rasa lapar. Tapi kenapa kalau saudara lupa baca firman, saudara yang saudara rasakan apa? Rasa bersalah. Waduh, saya lupa baca firman ini. Nanti Tuhan marah sama saya. Nanti Tuhan tinggalkan saya. Nanti Tuhan tidak sayang sama saya. Saudara, kalau saudara makan jasmani lupa makan, saudara tidak rasa bersalah. Demikian pula waktu saudara lupa makan firman, seharusnya saudara tidak rasa bersalah. Yang harus saudara rasakan apa? Lapar. Amin saudara. Kalau saudara lupa makan firman, bukan tuduhan, bukan rasa bersalah yang harus timbul dalam hati saudara. Yang ada adalah rasa lapar.
Jiwa saudara terasa lapar. Ya, kalau tanda-tanda jiwa saudara mulai rasa lapar, nah artinya saudara, mungkin saudara tidak makan firman. Saudara mesti renungkan firman. Saudara kunyah firman. Hari ini saudara bisa dengarkan firman di mana saja. Tapi bukan hanya sekedar dengar, hanya sebagai penuh-penuh syarat saudara. Oh, kita harus baca Alkitab satu hari berapa pasal. Karena kita mau menggenapi syarat tuntutan itu sudah pokoknya baca saja. Mengerti tidak mengerti baca saja, pokoknya sudah baca. Bukan seperti itu saudara ya. Bukan baca lari lewat untuk penuh-penuhkan jadwal. Tapi saudara makan sambil kunyah. Betul tidak saudara? Makan sambil kunyah, direnungkan. Tidak perlu banyak-banyak, tidak apa-apa saudara. Ya, waktu saudara makan juga, saudara renungkan itu, saudara makan. Itu seperti roti saudara. Roti itu saudara makan dalam tubuh saudara. Dia akan mengerjakan, dia masuk ke bagian tubuh saudara. Saudara tidak tahu ini roti nanti masuk ke mana. Ada yang bisa perkirakan, saya makan ini daging lari kemana ya. Tidak saudara, makan saja. Demikian waktu saudara makan firman. Jangan makan dengan sebuah rasa bersalah. Kalau saudara tidak makan firman, jangan rasa tertuduh. Jangan rasa Tuhan tinggalkan saudara. Tapi rasa lapar. Kalau saudara makan firman harus sampai dipaksa. Itu sama dengan apa? Saudara sedang sakit. Kalau orang sakit makan enak tidak? Orang sakit makan enak tidak? Orang sakit biasa makan tidak enak. Apalagi kalau yang lagi kena COVID hari ini. Kena namanya anosmia. Anosmia itu apa? Penciuman hilang, rasa hilang. Waduh, itu kalau rasa tidak ada rasa saudara. Makan mau seenak apapun, mau harganya berapa mahal, mau beli makanan yang termahal di kota Kupang. Kalau saudara lagi anosmia, tidak ada gunanya saudara. Amin saudara. Jadi kalau saudara makan firman juga tidak ada keinginan makan. Artinya tidak ada suatu kenikmatan. Berarti saudara sedang ngalamin ada sebuah sakit. Mesti dipaksa makan. Orang sakit itu biasanya tidak suka makan, betul? Tapi kan kalau tidak makan terus lama-lama dia tambah sakit, tambah parah. Mesti dipaksa makan. Kalau saudara juga sedang ngalamin sebuah sakit, kadang-kadang saudara depresi, itu kan sakit bukan sakit tubuh. Depresi, stres, kadang-kadang saudara dengar firman tidak masuk semua. Nah, itu kadang mesti dipaksa makan. Tuhan, aku mau makan, aku mau terus makan sekalipun aku tidak rasa apa-apa. Aku mau terus makan firman-Mu. Aku mau dengar tentang Kau Tuhan. Aku mau dengar tentang Kau. Sampai saudara bisa rasakan damai dalam hati saudara. Saudara bisa nikmati makanan itu. Sehingga apa? Makanan itu berguna buat tubuh. Bukan tubuh jasmani saudara yang pertama. Tapi buat jiwa saudara. Amin saudara. Roti itu menggambarkan tentang firman Tuhan. Ya, manusia bukan hanya hidup dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan yang terakhir, roti itu melambangkan apa saudara? Coba kita buka di dalam Imamat pasal yang ke-24 ayat yang ke-8. Setiap hari Sabat, ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel. Jadi imam itu setiap hari Sabat dia harus ganti itu roti. Roti itu ditaruh seminggu di situ. Jadi waktu diganti yang makan siapa? Imam. Jadi setelah dimakan yang lama, yang baru ditaruh lagi. Pergantiannya gitu, tapi mesti terus ada di situ saudara. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel. Suatu kewajiban untuk apa? Perjanjian, katakan perjanjian. Perjanjian selama-lamanya. Ini artinya apa saudara? Roti itu menggambarkan suatu perjanjian atau suatu covenant. Perjanjian apa saudara? Ya, satu covenant. Nah, saya akan jelaskan tapi mari kita lihat dulu di dalam Keluaran 29:40. Dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik. Dengan apa? Minyak tumbuk 1/4 hin dan korban curahan. Katakan korban curahan. Korban curahan itu dari apa? 1/4 hin apa? Anggur. Jadi coba tampilkan gambarnya lagi tadi. Itu di atas meja itu ada roti. Kemudian ada apa? Ada anggur. Nah, kalau saya bilang gini saudara mungkin bisa langsung kebayang. Roti dan anggur.
roti dan anggur. Ini melambangkan apa, saudara? Tubuh dan darah Yesus. Di atas meja ini ada roti dan ada anggur. Saudara tahu, Yesus mengubah ini di malam perjamuan terakhir. Lukas 22 ayat 19 dan 20. Lalu ia mengambil roti, ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya apa? Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah apa? Perjanjian baru. Katakan perjanjian baru. Jadi tadi di Imamat pasal 24 dikatakan ini roti ini sebagai sebuah perjanjian. Dan Yesus mengubah itu menjadi sebuah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi korban curahannya bukan lagi anggur, tapi merupakan lambang daripada darah Yesus yang ditumpahkan. Dan roti itu melambangkan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang dihancurkan. Untuk apa, saudara? Dihancurkan di atas kayu salib untuk menanggung setiap kutuk, setiap dosa, setiap sakit penyakit kita. Ya, tubuhnya dihancurkan. Dan dia buat satu perjanjian yang baru, satu covenant yang baru. Setiap kali kita ambil, makan roti, minum anggur, saudara mesti ingat, kita ada dalam sebuah perjanjian yang baru. Apa fungsinya perjanjian yang baru ini, saudara? Ini Tuhan buat karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan tahu kita tidak mampu. Tuhan tahu kita seringkali gagal. Tuhan tahu kita seringkali tidak setia. Oleh karena itu dia buat sebuah perjanjian dengan Bapaknya. Bapa, jangan lihat mereka dalam kesalahan mereka. Karena semua dosa mereka aku sudah tanggung. Lihatlah mereka ada di dalam aku. Aku buat sebuah perjanjian buat mereka, mewakili mereka. Semua kesalahan mereka aku tanggung. Semua kebaikanku, semua anugerah yang kau berikan, aku berikan buat mereka. Hari ini, saudara, itu memberikan kita sebuah kepastian. Apa yang buat saudara kepastian hari ini? Apa yang menjamin hidup saudara hari ini? Apa yang buat saudara tenang dalam hidup ini? Kita semua butuh kepastian. Ya, pasti masa depan, pasti dalam pekerjaan, pasti dalam rumah tangga. Tapi kepastian yang paling besar yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah kepastian bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Dan kepastian itu tidak diucapkan dengan kata-kata, tapi dibuat dalam sebuah perjanjian di atas kayu salib. Waktu darahnya tercurah, waktu tubuhnya dihancurkan. Itu memberikan kita sebuah kepastian bahwa dia Tuhan yang selalu ada buat kita. Amin, saudara. Jadi saudara tahu meja roti pertunjukan ini artinya apa? Yang pertama, Tuhan bilang wajahku selalu terjual. Hadiratku selalu menyertai hidupmu. Kenapa dibuat portable? Kenapa dibuat bisa diangkat-angkat? Sekalipun itu sudah ada di bait Salomo, tetap itu namanya pengangkat itu tetap ada. Sebenarnya Tuhan bilang, itu mau diangkat karena mudah dipindahkan. Maksudnya apa? Dimanapun engkau ada, apapun situasi, apapun keadaan, di situ ada hadiratku. Di situ engkau bisa selalu melihat mukaku. Di situ engkau selalu bisa melihat wajahku. Aku selalu ada menjadi penyedia buat hidupmu. Aku selalu ada untuk menjadikan jaminan buat hidupmu. Amin, saudara. Dan roti itu adalah pribadi Yesus sendiri yang bisa menghapus lapar dan haus hidup kita. Ya, lagu tadi berkata, ku puas dengan kebaikanmu. Apa yang buat hidup saudara puas hari ini? Apa yang buat hidup kita bisa puas hari ini? Biarlah kepuasan kita hanya ada ketika kita menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Itu yang bisa buat kita puas. Kalau kepuasan saudara dan saya ditaruh pada sesuatu, itu gampang sekali dihancurkan, saudara. Kita tidak pernah merasa puas dalam hidup. Tapi dia menyediakan hidupnya menjadi kepuasan
kepuasan buat kita. Waktu kita datang pada Dia, kita tahu Dia ada buat kita. Kita tahu Dia menyertai kita. Kita punya persekutuan dengan Dia. Kita sadar Tuhan, aku tidak pernah sendiri. Engkau Tuhan yang rindu bersekutu dengan hidupku. Aku tahu Engkau selalu ada buat hidupku. Biarlah hati kita itu merasa puas dengan kebaikan Tuhan. Maka engkau tidak akan lapar akan yang lain. Amin saudara. Kalau kita masih cari kepuasan, artinya ada sesuatu yang kosong dalam hidup kita. Dan kekosongan itu hanya bisa diisi dengan kasih Kristus. Dan yang terakhir, kita memperingati. Waktu kita makan roti dan anggur, sebentar kita akan lakukan itu. Kita memperingati karyanya buat kita. Yang menjadikan kita adalah sebuah perjanjian yang baru untuk selama-lamanya.